Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Shiyam Ramadan sampai dengan hari yang kedua ini. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan dari sejak kita mengawali Shiyam Ramadan sampai hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan coba lanjutkan bahasan di pertemuan yang lalu tentang anugerah yang Allah akan limpahkan bagi seseorang yang berpuasa Ramadan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan syariat dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain ia akan mendapatkan limpahan mulia saat kembali kepada Allah di akhirat dengan spesifik surga yang Allah namai langsung pintu surganya melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ar-Rayyan itu, maka ia pun berpeluang mendapatkan bonus dunia dengan limpahan ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan sejak ia mulai balik sampai detik ia menunaikan puasa dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena itu, mari segera kita kembali kepada hadis yang disampaikan Nabi dan dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitabus Shiyam nomor hadis ke-38. Kita coba bacakan kembali, kemudian kita sambungkan dengan bahasan yang kemarin telah kita selesaikan untuk kita sempurnakan di pertemuan kali ini. Baik, kita kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba uraikan dulu dengan pembahasan yang telah kita uraikan di pertemuan lalu. Man shama Ramadana, siapapun, baik lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tanpa batas, sekat-sekat dunia, sepanjang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi kualifikasi untuk menunaikan ibadah Shiyam. Shama Ramadana, ia menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kalimat ini menjadi pembeda dengan puasa-puasa yang ditunaikan selain Ramadan. Jadi ketentuan ini hanya berlaku untuk di bulan Ramadan saja. Imanan wahtisaban, ia tunaikan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kekuatan iman yang diwujudkan dengan meningkatkan dan memperbanyak kualitas amal solehnya. Tingkatkan kuantitasnya, tambah dari mulai fardu, tambah dengan sunnah, kemudian isi dengan kualitas yang lebih baik. Bukan sekedar dia bertakbir sampai dengan salam, tapi mencoba memahami apa yang ia bacakan dan merenungkan dari setiap apa yang ia gerakkan, ia bacakan, ia tilawahi, sehingga lebih mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali, siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh kekuatan iman yang dibuktikan dengan meningkatkan amal solehnya, salatnya meningkat, puasanya bagus, baca Qur'annya meningkat, sedekahnya meningkat seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, wahtisaban, dan ia ukur-ukur amalannya dijaga supaya ikhlas ditunaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya ikhlas, bukan karena orang lain tarawih selantas tarawih. Baca Al-Qur'annya ikhlas, bukan karena dapat info orang sudah 1 juz saya pengen 2 juz. Sedekahnya ikhlas, bukan karena motif tertentu, baik ria, sum'ah ataupun yang lainnya. Ria ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang, atau motif-motif lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Jika mampu dikerjakan dengan kekuatan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka ia berpeluang diampuni seluruh isun mausul, ya dulu alal jama', ya huruf sambung konjungsi menunjuk pada satu keadaan bentuknya jama', luas, banyak sifatnya. Ya, jadi seluruh diartikannya, seluruh taqaddama min dhanbi, dari dosa-dosa yang pernah ia kerjakan di masa lalunya. Masya Allah. Ya, ada orang yang tidak pernah bebas dari kesalahan tentunya. Yang ini menarik, dia banyak berbuat salah sehingga melahirkan dosa, namun berpeluang ketika dia puasa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terlukiskan sejak kita mulai balik berapa kali mata kita menatap yang keliru, telinga mendengar yang salah, lisan bercakap yang tidak benar sampai ke ujung kaki.
Dan ternyata ada waktu, begitu kita menunaikan puasa, mengerjakan sesuai ketentuan, seketika Allah berkenan mengampuni seluruh dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita ini. Nah, bahasan kita berhenti di pernyataan ini pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk kepada detail selanjutnya, bagaimana ciri orang yang mendapatkan bonus ampunan Allah ini sehingga dia bisa melihat keadaan dirinya sudah terbebas dari dosa dan kesalahan yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah inti pembahasan kita dalam kultum kali ini. Secara singkat kita akan tanyakan, ya Allah, kalau saya ingin mengetahui apakah dosa saya telah diampuni, puasa saya diterima, kesalahan saya dihapuskan, bagaimana cara mengukurnya? Baik, pemirsa, mari kita lihat pelan-pelan. Kalau kita kembali kepada ketentuan Al-Quran, orang-orang yang diampuni dosanya, maka disifati oleh Al-Quran dengan kalimat yang singkat tapi padat. Itu taba, ya, taba, yatubu, taubatan. Taba, ini kata kerjanya, yatubu, taubatan, taubat. Ya, ini sifatnya. Dan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nama taubat. Secara sederhana, taubat itu kembali. Ya, saya ulang, taubat itu kembali. Jadi, kalau saya ilustrasikan begini, ketika Anda berjalan ke satu tujuan misalnya, ya, mohon maaf, Anda akan ke Bandung misalnya, ya, posisi dari Jakarta. Saya dari Jakarta akan ke Bandung. Harusnya jalan yang ditempuh ini. Tapi tiba kemudian, ya salah jalan. Nah, maka jika ia ingin menuju tempat yang benar, tujuan yang telah ditetapkan, secara gampangnya, ia mesti kembali ke jalan yang benar. Ya, jalan yang lurus tadi, yang telah ditunjukkan, maka ketika kembali ke jalan yang benar ini akan mudah ia mencapai tujuannya. Nah, dalam bahasa Arab, ketika seseorang kembali menuju hal yang benar, bukan sekedar kembali. Ya, karena kembali bahasa Arabnya banyak. Ada itu kembali, raja itu pulang, balik. Tapi taba khusus kembali untuk menuju jalan yang benar, yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Maka ketika Anda kembali untuk menuju jalan yang benar dan diikuti petunjuk dengan benar, maka itu yang disebut dengan taubat. Pekerjaannya disebut dengan taba, yatubu, ya sifatnya disebut dengan taubat. Ada orang yang diminta oleh Allah berbuat soleh. Soleh kamu ya, soleh. Soleh, berbuat hal kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga soleh, dengar yang baik-baik. Lisan soleh, berkata yang baik-baik. Pandangan soleh, menatap yang baik-baik. Ternyata pandangan ini pernah salah lihat. Pendengaran pernah keliru mendengar. Lisan pernah salah bertutur. Dan dia ingin kembali berbuat soleh. Dari yang salah, ingin menjadi soleh. Maka bagaimana caranya? Ya, maka kata Allah sederhana, balikan. Kembalikan fungsinya dari yang salah, tinggalkan yang salahnya, balikan kepada yang solehnya. Maka dari itu, ketika disebutkan kalimat tobat dalam Al-Quran, ada rumus yang sangat indah disampaikan dengan tuturan berikut. Quran, surah keempat, An-Nisa, ayat ke-17. Ya, Allah sampaikan, perhatikan ini standar taubat dalam Al-Quran. Innamat taubatu 'alallahi. Innamat taubatu 'alallahi. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah sebagai berikut. Jadi kalau ada kata innama itu diartikan hanya, ya. Jadi ada batasan. Disebut dengan adatul hasri, sesuatu yang menunjukkan batas. Ya, seperti kalau kita mau zakat mal itu hanya boleh disalurkan ke 8 golongan. Di luar itu tidak boleh kecuali golongan tersebut memiliki sifat dari yang 8 ini. Ini disebutkan di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60. Dibuka dengan kata innama sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ayat. Kalau diterjemahkan, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Kenapa disebut hanya boleh? Karena ada kata innama di depannya. Rumus yang sama diterapkan pada kaidah taubat. Kata Allah, innamat taubatu 'ala Allah. Taubat yang diterima oleh Allah itu hanya sebagai berikut. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Itu orang-orang yang pernah berbuat salah. Su itu salah, jamaknya sayyi'at. Su
itu salah. Ya, berbuat buruk salah. Sumbernya nafsu. Ya, su itu sumbernya nafsu. Di mana ditemukan? Di Quran surah ke-12 ayat 53. Quran surah 12 ayat 53. Ya. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbih." Ya, dan kita, kata Allah, manusia itu, kata Allah, tidak bisa menganggap dirinya suci. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku tak bisa menilai diriku suci karena ada nilai kemanusiaan. Hanya ya kasih Allah yang menjadikan setiap nabi dan rasul itu maksum, dijaga dari salah. Cuma kalau manusia biasa nggak punya sifat maksum, pasti salah. Kenapa? Karena ada nafsu dalam dirinya. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu senantiasa mengarahkan pada keburukan, sesuatu yang salah. Jadi sumbernya nafsu, dan nafsu cenderung kemudian membimbing organ tubuh untuk berbuat salah. Di Quran surah ke-4 ayat 17 kata Allah, kalau ada orang pernah berbuat salah karena dorongan nafsunya, maka jalannya segera dia kembali. Tsumma yatubuna min qarib. Segera tobat. Tobat itu harus disegerakan. Tobat itu jangan ditunda. Karena itu orang-orang yang cenderung mengerjakan amal soleh karena imannya, itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah di sela-sela amal solehnya itu hal-hal yang pernah dilakukan di masa lalu dalam perbuatan salahnya. Sehingga cenderung fitrahnya mendorong dia untuk bertobat kepada Allah. Di orang-orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal solehnya dan digugurkan dosa-dosanya, yaitu orang yang saat beramal soleh itu dia merasakan kenikmatan sholatnya, kenikmatan baca Qur'annya. Tak sadar dia teringat dengan dosa-dosanya, lantas dia meneteskan di air matanya, ya Allah, saya pernah berbuat salah. Kemana aja saya selama ini jarang menikmati bacaan Al-Quran. Kemana aja saya selama ini meninggalkan sholat padahal bisa saya kerjakan sampai dengan di malam hari. Kemana aja saya selama ini, ya Allah, Engkau titipkan saya harta yang cukup banyak, tapi enggan untuk bersedekah. Sementara semua ini akan dihisab. Allahu Akbar. Jadi, sifat orang yang taubat itu dijelaskan oleh Al-Quran adalah orang-orang yang ingin segera kembali berpikir untuk mengentaskan kesalahannya dan kembali kepada jalur kesolehannya. Jadi kalau Anda ingin bertanya kepada Allah secara singkat, ya Allah, bagaimana caranya saya mengetahui bila dosa saya telah diampuni oleh-Mu? Maka cara pertama, kata Allah, lihat, kamu punya sifat taubat tidak? Nih. Saya ulangi. Kata Allah, lihat kamu punya sifat taubat tidak? Kalau punya sifat taubat, maka berita baiknya itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bagian yang pertama. Apa sifat taubatnya? Sederhananya, meninggalkan jalan yang salah tadi, ini salah, tinggalkan, kembali kepada jalan yang saleh. Jadi, sifat yang pertama untuk mengetahui apakah seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki sifat taubat dengan meninggalkan yang salah untuk kembali kepada yang saleh. Jadi, ketika Anda merasakan bagian yang pertama ini, berbahagialah bahwa itu tanda pertama Allah telah menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Tinggalkan yang salah. Jadi, kalau kita mau ingin lihat dengan singkat, telinga sudah nggak senang dengar yang buruk lagi. Mata sudah nggak nyaman lihat yang nggak bagus lagi. Jadi, setelah kita dengar ini misalnya di hari yang kedua, tiba-tiba ada tayangan di TV terlihat iklannya nggak bagus, Anda sudah nggak suka. Apa sih iklannya nggak bagus nih? Pindahkan aja, ya ganti aja. Kalau bisa tiap mau maghrib tonton Aku Suka aja misalnya, ya ayo kultum sejenak untuk berbuka. Nah, jadi yang Anda lihat itu acara-acara yang bagus, acara-acara tentang penghafal Quran, acara-acara tentang orang meningkatkan sholat, ya buka aurat sudah nggak suka lihatnya. Yang terdengar buruk sudah nggak mau didengar. Ini tanda pertama. Ketika Anda bisa meninggalkannya, tanda dari Allah bahwa taubat kita diterima oleh Allah. 2. Tidak cukup sekedar ditinggalkan yang salah, tapi kita harus menempuh yang soleh. Jalan yang benarnya. Ini kalau Anda cuma balik dari sini, saya salah arah balik, cuma diam di sini, ya kapan nyampainya ke Bandung? Karena itu kalau seseorang ingin mendapatkan anugerah ampunan Allah, di sini ada ampunan, ada rahmat, ada surga, ingin dapat, setelah balik dari yang salah, cepat kejar yang solehnya. Ambil ini. Karena itu, disifati kemudian di ayat yang lain, di Quran, Al-Quran, surah ke-5, ayat 39. Ini bahkan langsung dicontohkan oleh Allah, kesalahannya pada ayat 38-nya. Ya, maaf, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pasti pernah berbuat salah.
Saya pun ini mungkin hanya ditutup saja sebagian dari aib-aibnya. Boleh jadi Anda bisa lebih baik di hadapan Allah dibandingkan dengan saya. Karena itu kata Allah, mungkin ada yang salah dalam perjalanan hidupnya. Pernah mencuri, wasariqu wasariqatu di ayat 38-nya. Ayat 38-nya Allah berbicara tentang jenis pelanggaran, kesalahan-kesalahan berupa pencurian, korupsi, mencuri dengan semua namanya. Itu kan cuma dibedakan dengan istilah saja. Korupsi ya maling juga, mencuri apapun ya pencurian juga. Kata Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ya, para pencuri itu, lelaki atau perempuan, ya, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti bahwa itu salah. Berikan pelajaran yang tegas, potong tangannya. Kalau tak berlaku hukum itu, maka buat hukum yang ketat sehingga tangan terpotong. Ya, maksudnya tangan tidak punya peluang lagi untuk mencuri. Kalau memang hukum potong tangan itu secara real belum bisa diterapkan, bikin hukum yang ketat, tafsirkan majazi. Seketat-ketatnya hukum supaya tangan terpotong untuk berbuat pencurian, untuk berbuat yang salah. Ya, naikkan hukumannya, kuatkan, tingkatkan ancamannya. Itu poinnya. Jadi kalau koruptor misalnya tahu, kalau korupsi tembak mati nih, maka tangannya tidak akan tergerak misalnya untuk mencuri. Ya, demikian seterusnya. Tapi yang paling menarik, kata Allah, tidak ada orang yang sempurna dalam hidupnya. Kalaupun Anda pernah berbuat salah dan diberikan jalan untuk kembali, maka yang paling indah, lihat ayat 39-nya. Faman taba min ba'di zulmihi. Siapa yang ingin kembali, taba, ingin balik, min ba'di zulmihi, setelah dia berbuat salah sehingga menggelapkan keadaan hidupnya. Orang salah itu hidupnya gelap, gak enak. Karena itu takut kelihatan orang. Dia lebih senang dengan kegelapan, ya. Karena kalau terang takut kelihatan orang. Itu bahasa kiasan yang indah. Nah, poinnya wa aslaha, aslaha yuslihu, kemudian memperbaiki diri menuju yang soleh. Ya, ingat kaidah pembahasan kita di ilmu bahasa, kalau ada tambahan kata aslaha yuslihu, tasrifnya kan ditambah hamzah dari kata saluha yasluh, soleh. Ya, aslaha berusaha untuk soleh. Jadi syarat yang kedua, orang yang diterima tobatnya oleh Allah, diampuni dosanya setelah dia meninggalkan yang salah, dia berusaha bergegas menuju yang soleh. Maksudnya mengganti perbuatan salah dengan fungsi yang soleh. Apa yang salah di pandangan? Melihat yang diharamkan. Bagaimana kalau kita ingin taubat dari situ? Tinggalkan yang haram, ganti dengan yang soleh, yang halal. Pandang yang baik-baik, dengar yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik. Jadi secara singkat, di hari kedua, di bulan Ramadan ini, kalau kita ingin mengukur apakah dosa kita diampuni oleh Allah sampai hari kedua ini, maka sederhana. Apakah kita sudah berkenan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah? Dan sekarang bergegas untuk merencanakan perbuatan baik, untuk menutup yang salah-salah itu, sehingga lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa usia Anda saat ini? 30? 40? 50? 60? Dari sekian usia yang telah Allah titipkan, berapa waktu yang telah terbuang selama ini untuk berbuat yang salah dengan cita-cita surga yang diharapkan itu? Apakah sebanding? Jika Anda menyadari bahwa yang dulu sudah banyak yang salah, maka setidaknya yang tersisa kita gunakan untuk membentuk yang saleh. Tutup yang salah, jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Abaikan pernyataan manusia, abaikan pandangan manusia. Siapapun Anda, apakah pernah bertempat satu tempat tertentu, berbuat keburukan tertentu, boleh jadi itu jalan dari Allah supaya Anda merasakan kenikmatan taubat dan meninggalkan perbuatan itu untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketaatan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku, ini jawaban dari pertemuan yang lalu. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seperti namanya, Ramadan memberikan hikmah di balik penamaan ini yang memberikan tanda bahwa dosa-dosa kita sudah hilang saat kita menunaikan ibadah puasa. Pertanyaannya, apa sebetulnya makna Ramadan itu? Apa kaitannya dengan pengguguran dosa? Kita akan lihat dalam pertemuan yang berikutnya, edisi Aku Suka pada hari ketiga. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka,
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna